Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan pemahaman kita terhadap firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah. Pada malam hari ini masuk kepada ayat ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adabun muhin. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Sampai di situ. Ayat yang barusan kita baca mencela, mengecam perbuatan, sikap, tingkah laku orang-orang Yahudi khususnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat yang telah lalu, di mana mereka berhak mendapat laknat Allah karena sikap dan sifat tingkah mereka seperti itu. Antara lain, mereka menyatakan hati kami sudah tertutup untuk menerima kebenaran, sudah penuh, tidak perlu lagi ilmu lain, tidak perlu nasihat. Kemudian mereka juga menutup diri, mengingkari, mengkufuri apa yang telah mereka tahu kebenarannya. Maka dilanjutkan ayat bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Bi'sa, bi'sa alangkah buruk, alangkah buruk, mashtarau bihi apa yang telah mereka tukar, mereka jual dengan diri mereka sendiri, bima anzalallah, yaitu dengan mengkafir, mengkufuri apa yang telah Allah turunkan, baghyan, lantaran dengki, ayyunazzilallah, karena Allah menurunkan min fadlihi, karunia-Nya, ala man yasha, kepada siapa saja yang Dia kehendaki, min ibadih, walil kafirina adabun muhin, untuk orang-orang kafir itu ada adab yang sangat menghinakan. Mari kita pahami. Demi kesenangan duniawi yang sifatnya tidak lama dan sementara, demi kenikmatannya, kegembiraan yang sifatnya semu, mereka mau menukar diri mereka sendiri dengan cara mengkufuri, mengingkari, dan menutupi kebenaran yang Allah turunkan kepada nabi-nabi dan kepada rasul. Sedikit kita garis bawah ini.
Kata-kata ishtira kan menjual. Menjual atau berjual beli. Jual beli itulah tukar menukar. Kalau dulu barter namanya. Tukar menukar barang dengan barang. Kalau sekarang tukar uang dengan barang. Menukar apa yang di kita dengan yang lain namanya ishtira atau jual beli. Mereka tukar diri mereka dan mereka rela mendapatkan kutuk, azab, laknat, murka serta azab dan siksa demi kenikmatan, keuntungan, kesenangan yang sifatnya sementara. Biarlah mereka menerima akibat berupa siksa, azab, kesengsaraan nanti tepatnya dari kiamat, asalkan mereka memperoleh kenikmatan duniawi. Namanya menukar. Dan memang begitulah adanya. Demi kesenangan duniawi orang mau menggadaikan imannya, merusak syariat agamanya, ikut-ikutan menentang keyakinannya sendiri. Demi itu, pangkatkah, jabatankah, kedudukankah, statuskah, gelarkah, kehormatankah, penghargaankah. Bisa itulah seburuk-buruk, sejahat-jahat pekerjaan perbuatan Yahudi, tokoh-tokohnya, pemimpin-pemimpinnya terkenal dengan ketamaan, keserakahan dengan dunia. Semenjak dulu sampai-sampai mereka mau mengganti ayat-ayat Allah, merubahnya, membuangnya. Lalu mereka tukar dengan tulisan mereka sendiri, ya demi kepentingan duniawi juga. Itu namanya bisa bahasa anu saya jahit-jahit seburuk-buruk. Alangkah buruknya, alangkah jahatnya, alangkah kejinya perbuatan mereka. Ishtarau bihi anfusahum. Ishtarau mereka menukar. Ishtarau mereka menukar. Bihi dengan dirinya, dengannya, akan dirinya. Yakfuru bima anzalallah. Itu dengan mengkufuri, kufur, mengingkari bima anzalallah, apa yang telah Allah turunkan. Itu keterangan tadi. Siapa saja yang menukar kebenaran, keimanan, keyakinan, kepercayaan untuk memperoleh apapun yang sifatnya keduniawian, bisa. Seburuk-buruk, sejahat-jahat, alangkah buruk, alangkah jahatnya kerja orang itu. Kenapa itu mereka lakukan? Itu mereka lakukan adalah lantaran baghyan. Ya, alangkah buruknya apa yang telah mereka tukarkan dengan kebahagiaan diri mereka sendiri. Itu membeli kenikmatan duniawi dengan kekufuran. Kenapa? Mereka lakukan itu lantaran baghyan. Baghyan adalah dengki, hasad. Lantaran karena dengki. Apa yang mereka dengki? Ayunazzilallahu min fadlihi ala man yasha.
bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, kita garis bawahi sedikit dulu bagian ini. Bagian. Al-hasad disebut dengan bagian. Al-baghiyu. Asal katanya qad bagal juruh. Luka itu telah rusak. Maka menjadilah baghya itu rusak dia. Hatinya perih dan pedih, sakit melihat Allah memberikan orang lain karunia, orang mendapat kelebihan, orang mendapat keutamaan, rusak. Seakan-akan luka itu makin rusak. Mula bagian, lama-lama bagian terpakai untuk dengki, karena kedengki itu merusak dan rusaknya bertambah parah. Makin dengki orang, seperti lukanya makin parah. Bagian. Kedengkian adalah ketidaksenangan, ketidaksukaan karena Allah mengasih karunia, nikmat, rezeki, keutamaan, kelebihan kepada orang lain. Di sini adalah Allah menurunkan wahyu dan diangkatnya Nabi dan Rasul selain daripada golongan mereka. Itu Allah mengangkat Rasul terakhir bernama Nabi Muhammad. Mereka tidak senang, mereka tidak suka. Timbul dengki. Jadi kalau begitu, ayatnya menyatakan, kenapa mereka khususnya si Yahudi itu? Mereka itu bukan tidak tahu kebenaran. Kita ulang ke dia lampau. Mereka Yahudi yang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di Madinah, mereka tahu Nabi Muhammad itu nabi, rasul. Ciri-cirinya, sifat-sifatnya tercantum dalam kitab mereka, kitab Taurat. Pas, tidak berbeda. Dan mereka baca kitab Taurat. Mereka pelajari siapa pendeta-pendetanya, pemimpin-pemimpin agamanya, mengetahui itu. Dengan kedatangan Nabi Muhammad itu mereka tahu ini yang Nabi yang dijanjikan itu. Lalu kenapa mereka kufur? Ingkar. Bukan tidak tahu kebenaran, tahu. Tapi karena bagian, dengki, itu masalahnya. Dengki dia bagian ayyunazilallah. Karena dengki lantaran Allah menurunkan min fadli, karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki. Di sini apa yang maksud ayyunazilallahu min fadli ala man yasha? Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad yang dipilihnya untuk menjadi rasul terakhir. Allah angkat, Allah pilih untuk menjadi rasul terakhir, Nabi penutup Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak suka, mereka tidak senang. Kenapa mereka tidak senang, tidak suka? Ya kenapa orang itu yang Allah pilih? Ini pokok pangkal dengki itu sabananya protes kepada Allah. Apa yang diprotes? Kenapa orang yang Allah kasih tidak dia? Itu tokoh-tokoh Yahudi yang hidup di zaman Nabi atau sebelum Nabi sedikit, mendengar kabar dan berita, rupanya Allah mengangkat, memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia angkatlah Nabi Muhammad orang Quraisy menjadi rasul.
Setelah mereka tahu ini memang nabi, memang rasul, cocok, oh rupanya mereka tidak terima. Karena Allah angkat orang lain. Allah tidak tunjuk kalangan mereka sendiri, sebab mereka yang merasa patut dan pantas untuk jadi rasul terakhir itu. Allah memberikan fadlunya. Nah, ini. Allah memberikan karunia kepada siapa yang Dia kehendaki. Karena pemilik karunia itu Allah, Dzul Fadli. Dzul Fadli adalah pemilik karunia. Dan Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, bukan kepada siapa yang kita inginkan. Sehingga disebutkan dalam surat Ali Imran misalnya. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 73 dan 74 bunyinya qul innal fadla biyadillah. Katakanlah al-fadla, karunia itu termasuk diangkatnya seseorang Allah angkat seorang jadi nabi jadi rasul itu menunjukkan karunia. Katakanlah innal fadla biyadillah. Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Yu'tihi mayasha. Dia akan berikan karunia-Nya itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia paling tahu, Allah paling tahu siapa yang patut, siapa yang pantas, siapa yang cocok dikasihnya al-fadlu, karunia. Wallahu wasi'un alim. Yakhtassu birahmatihi. Allah akan mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang Dia kehendaki. Karena Allah Dzul Fadlil Azim. Karena Allah pemilik karunia yang agung. Ali Imran 73-74. Intinya begitu. Bahwa karunia itu milik Allah. Karunia, kelebihan, keutamaan, nikmat, rezeki segala macam milik Allah, punya Allah. Allah sangat tahu, paling tahu dan Maha bijaksana kepada siapa dikasihnya karunia, apapun karunia itu. Bukan hanya nabi, bukannya rasul. Pokoknya apa saja berupa karunia anugerah, Allah paling tahu dan Dia Maha bijaksana siapa yang patut, siapa yang pantas mendapat. Kalau dalam surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 29 disebutkan li'alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah wa annal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 9. Apa maksudnya? Allah berbuat yang demikian itu dengan mengasih karunia, memberikan karunia, keutamaan, kelebihan, nikmat, rezeki, agar supaya ahli kitab, agar supaya Yahudi tahu bahwasanya mereka tidak sedikit pun ada kuasa berhak terhadap karunia Allah. Kenapa Allah berikan karunia kepada si A, si B, si C? Dan kenapa Allah berbuat begitu? Padahal menurut kita yang pantas, kita yang patut. Tapi tidak dapat. Agar kita tahu bahasa karunia itu tidak wenang kita. Tidak punya kita. Tiba di surah Al-Hadid, kenapa Allah angkat, Allah pilih Nabi Muhammad menjadi Rasul, meskipun Yahudi itu merasa lebih patut untuk jadi Rasul, agar supaya Yahudi tahu bahasa masalah kurnia mereka tidak punya kuasa sedikit pun. Walaupun sedikit, mereka tidak berhak menentukan kepada siapa Allah kasih itu. Bawa contoh itu kepada awak. Dan nyano awak ko kehidupan sehari-hari ya, dasarnya awak yang paling patut jadi ketua.
jadi pemimpin. Nanti pilih segala macam. Sebab merasa hebat, merasa labiah, merasa mampu. Rupanya dakwah lah. Tu balik ke sini supaya kita tahu bahasa masalah karunia itu mendakwah lah. Sedikit pun, walaupun secuil tidak mampu kita. Itu hanyalah semata-mata milik Allah. Walaupun kita merasa berhak, kita merasa pantas, kita merasa patut, tapi ternyata tidak kawak tibanya. Agar kita sadar, masalah karunia, masalah keutamaan, masalah rezeki, nikmat, tidak wewenang kita. Allah akan beri kepada yu'tihi mayasya. Kalau duduk dapat kaji itu tidak dangki dah. Tak sakit hati, tak cemburu, tak benci, tak musuh. Kalau duduk itu. Tapi kalau tak duduk itu, dengki ada, sakit hati ada, benci ada. Itu ni pacik Yahudi. Sampai-sampai apapun yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad, mereka tolak semuanya. Walaupun mereka tahu itu kebenaran. Apapun yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad, mereka tolak. Walaupun mereka tahu itu kebenaran. Lantaran bagian dengki, tidak senang, sakit hati karena Allah berikan karunia kepada siapa yang Dia kehendaki. Dalam surat Hadid tadi dikatakan li'alla ya'lama ahlul kitab, supaya ahlul kitab khususnya Yahudi tahu annal fadla biadillah, karunia itu semata-mata di tangan Allah. Yu'tihi maysya, Dia akan berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Mudah-mudahan tertangkap. Makasih Pak. Itu contoh yang kedua balik. Nanjano awak, nanjano kita, nan paling pas, nan paling patui, nan paling rancak awak, atau golongan awak, atau orang awak, atau ada kari kabi awak, atau golongan awak, atau kelompok awak. Menurut awak, uku-ukuannya mentun. Tapi na lain na nape. Na lain na tapi dia. Kalau di kantua na lain na tangke. Na lain na tangke. Kadang-kadang tangke itu orang pandang di bawah awak. Jauh mau di bawah. Tapi ada sang-sangkonya naik atas. Agar supaya awak tahu masalah nikmat, masalah rezeki, masalah karunia, masalah anugerah, masalah pemberian, masalah keutamaan itu punya Allah. Allah akan beri kepada siapa yang kehendaki. Kenapa Allah beri dia? Allah yang tahu. Doa untuk bauji wa supaya sadar tidak ada hak amin awak mengatur karunia Allah. Kalau duduk bola tu lain tak beradang kiwa tu. Tapi kalau tidak duduk sakit hati juga. Tiuk tamu pada suku meluntah juga jadi. Iko dalam kenyataan hidup sehari-hari terjadi. Nah, jadi tidak usah kita pergi ke Yahudi mana, jauh mana contoh Yahudi. Yahudi menganggap mereka adalah kaum umat yang terpilih. Sampai-sampai mereka mengata abna Allah, kami anak-anak pilihan Allah. Nahnu abna Allah. Kami ku anak-anak pilihan Allah. Kami Allah utamakan atas sekian alam. Iya memang di masa itu. Itu nyonya merasa hebat, memang hebat, sekuat. Tapi masalahnya beko, dia nyola merasa begitu. Tiba-tiba ada yang dapat tidak senang, tidak terima. Sebenarnya protes kepada Allah. Kenapa Allah kasih dia?
Menurut kami Allah tidak pantas membaginya. Berarti dia protes ke siapa? Protes kepada Allah. Orang dengki itu protes kepada Allah, tidak setuju kepada Allah. Dia tuduh Allah itu tidak bijak. Itu bahaya dengki. Sasarannya kepada orang. Mereka tidak bisa marah, mereka tidak bisa benci, tidak bisa sakit-sakiti kepada Allah. Maka sasarannya kepada orang yang Allah angki itu. Kira-kira begitu pemahamannya. Jadi balik ke pangkal, bi'sa mashtaru bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallah. Alangkah buruknya apa yang mereka tukar itu. Mereka beli kekafiran dengan kepercayaan dan keyakinan mereka. Mereka gadaikan keyakinan mereka, keimanan mereka demi kenikmatan duniawi. Sehingga mereka beri kafir mereka. Mereka ingkari, mereka tidak terima, mereka tolak kebenaran itu. Penyebabnya bagian. Di samping kecintaan ke duniawi, amat tamak serakah dengan dunia, bagian dengki. Ini tidak ingin orang lain dapat nikmat. Kau dapat nikmat itu awak sendiri. Saya saja terus, golong saya terus, kelompok saya terus, orang kampung saya terus. Kalau itu awak menganggap ini orang lain itu tidak pantas. Itu nama bagian. Itu perlu mangkonya dengki itu namanya bagian. Sebab bagianku makin rusak. Bagal jeruh. Ana bagal jeruh. Luka itu makin rusak. Luka makin parah. Luka makin menganga. Namanya bagyu. Banamulah dengki itu dengan bagyu bagian. Karena orang yang dengki itu makin lama makin rusak. Lukonya makin parah. Makin cabiak, makin mengganggu. Itulah dengki kalau peturian. Dengki kalau peturian makin sakit, makin menderita, makin payah dengki. Bagian. Ayunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Catatannya begitu tadi. Masalah kurnia milik Allah. Pemilik kurnia Allah. Dzul Fadlil Azim adalah Allah. Dzul Fadlil Azim, pemilik kurnia yang agung itu adalah Allah. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Maka mereka ba'u, kembali mereka itu mendapatkan ghadab. Ghadab itu murka. Ghadab maghdub yang dimurkai. Ghadab murka. Gairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai. Yang dimurkai itu antara lain Yahudi, karena mereka berkali-kali kena ghadab. Di situ faba'u bi ghadabin ala ghadab, maka kembali mereka mendapat murka di samping murka yang telah berlalu. Ghadab ala ghadab, murka di atas murka namanya. Ada ghadab ala ghadab. Yang pertama, karena mereka itu dulu menyembah patung anak sapi. Lantaran menyembah patung anak sapi, mereka layak mendapatkan murkaan Allah. Kemudian mereka lakukan setelah itu pengingkaran kepada Nabi Muhammad. Nah, datang murka yang kedua, ghadab ala ghadab. Penyebab kemurkaan Allah kepada mereka, yang pertama, mereka menyembah patung anak sapi. Kemudian datang Nabi terakhir, Rasulullah Muhammad SAW kepada mereka. Mereka tolak. Mereka ingkari kena dengki. Tambah ghadab saja. Ghadab ala ghadab.
Ada juga yang memahami sebelum kedatangan Nabi Muhammad, Allah utus Rasul di kalangan mereka sendiri, namanya Isa alaihissalam, Isa ibnu Maryam. Nabi Isa itu Bani Israel, golongan mereka sendiri. Bani Israel Nabi Isa. Tapi karena Nabi Isa ko tidak cocok ya selera mereka, tidak ketuju ni mereka. Kan ayat dalam apa begitu, nama-nama Rasul yang tak cocok mereka dustakan. Farikan kadzabtum, sebagai Rasul itu kamu dustakan, kamu ingkari, kami tolak. Sebagian lain kamu bunuh. Fafarikan taqtulun, sebagian lain kamu bunuh. Aduh, tidak cocok, tidak sesuai dengan keinginan kamu mereka singkirkan. Tidak saya paham. Dakwah Rasul itu bahkan tidak mereka kadzabtum, kalian dustakan Rasul itu. Ayat 64. Fafarikan kadzabtum, farikan taqtulun. Ayat 78, ayat 87. Sekelompok Rasul itu kalian dustakan, sebagiannya lain kalian bunuh. Kenapa? Tidak cocok. Kau dapat Rasul itu amuah bakatono. Kalau awak ni nak tak itu benar dah. Awak cuma nak Rasul awak dah. Kau nak mau guru kata awak, nak mau guru memperturuan selera awak, kaji awak, siapa awak bukan guru. Awak lain nak Rasul babuang guru. Tiba guru mengaji ketika balik ko, kalau tak cocok awak, tak sesuai awak, tak sepaham awak, tak semanhaj awak, tak semazhab awak lari keluar. Awak nak Yahudi tu, tapi agak senginyik. Kalau Yahudi didustakan dan dibunuh. Ada tak bunuh ada, guru tu nak bundang le. Nak bundang le, nak cocok ya Pak, nak sepaham ya Pak. Padahal guru, padahal alim, misalnya begitu. Itu contoh saja. Ketika mereka datang kepada mereka Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa kok tidak cocok dengan konsep mereka. Nabi Isa muda, 30-an. Muda sangat. Mereka ingin memusako perang. Mau diatur. Mau betul mereka. Tidak, Nabi Isa tidak mau. Mereka dustakan, bahkan mereka fitnah, dibunuh. Maka dengan itu mereka dapat ghadab. Tiba Nabi Muhammad, mereka ingkari lo, ghadab ala ghadab, murka di atas murka. Atau pendapat yang lain, mereka menentang, memusuhi, menolak, mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi Muhammad. Padahal mereka percaya, tahu bahawa Nabi Muhammad itu Nabi. Di samping mereka tolak, mereka ingkari, mereka melakukan berbagai macam usaha pembunuhan kepada Nabi Muhammad. Semenjak mulai diracun, orang Yahudi meracun Nabi, sampai mereka merencanakan untuk menimpakan batu besar, capek dia tahu oleh Jibril. Terakhir mereka sihir Nabi Muhammad. Itulah surah Qul a'udzu birabbil falaq sampai Qul a'udzu birabbin nas. Jadi mereka menolak Nabi Muhammad dan mereka melakukan tindakan penganiayaan kok ghadab ala ghadab. Mendapat murka di atas murka. Intinya mereka Yahudi ahlu kitab berkali-kali mendapat kemurkaan. Maka menurut Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir, al-maghdubi alaihim itu Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai atas mereka. Siapa mereka? Salah satunya Yahudi. Karena kerajo mereka, laku mereka, tingkah mereka, sikap mereka, tindak tanduk mereka, perbuatan mereka itu memang nangkane gadap kepanjang sih.
Gadap saya kan, murka. Dia lah coknya kena murka, maghdub, dimurkai lagi, maghdub alaih. Kalau ad-dhalin Nasrani. Faba'u ghadab alal ghadab walil kafirina adabun muhin. Untuk bagi orang-orang kafir di sini, walil kafirina adabun muhin. Bagi untuk orang-orang yang kafir itu ada azab muhin. Muhin yang menghinakan. Muhin yang menghinakan. Azab yang luar biasa bersama kehinaan yang mereka alami. Lantaran mereka itu kekafiran mereka, ketakaburan mereka, kedengkian mereka, dan permusuhan mereka. Jadi azab yang ditimpakan kepada mereka kau nak lo tangguang dah. Karena dosanya lah berlapis-lapis. Tingkah laku mereka, sikap mereka sudah bertimbun-timbun. Diancam kalau mereka masih seperti itu, termasuk siapa saja yang seperti itu, mereka layak mendapat adabum muhin, azab yang sangat menghinakan. Pelajaran yang bisa kita ambil di ayat yang ke-90 kok. Yang pertama, betapa buruk, keji dan busuknya laku sia saja nak menukar kebenaran, keyakinan, keimanan yang mereka miliki dengan kesenangan duniawi. Mereka rela menukar keyakinan itu, kepercayaan dan kebenaran yang telah mereka ketahui demi kepentingan dunia. Yahudi kah dia atau siapa saja dia. Karajo takaiko alangkah buruk, alangkah busuk, alangkah jeleknya. Tidak ada yang sejelek itu. Namanya alangkah bi'sa. Yahudi hanyalah contoh. Yahudi adalah satu model orang, kaum yang seperti itu. Tapi bukan Yahudi saja. Itu satu. Siapa saja yang menukar keyakinan, kepercayaan, keimanan, kebenaran yang diketahui dengan kepentingan duniawi, bisa. Sebenarnya amat buruk, amat jelek, jual bali, tukar menukar yang mereka adakan. Satu. Pelajaran kedua, kedengkian menyebabkan orang menolak kebenaran walaupun tahu kebenaran. Dengki itu muncul lantaran tidak senang, lantaran tidak suka, protes kepada Allah yang memberikan karunia kepada siapa yang hendak kehendaki. Ketika Allah memberikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki dan tidak kepada dia, timbul dengki. Dengki itu kan tidak senang menjadi orang dapat nikmat. Nah, paling gampang kan SMS namanya. SMS. Susah, sakit, sansai, mencelik orang senang. SMS. Kedengkian itu lantaran tidak suka, protes kepada Allah, kenapa Allah kasih orang lain kelebihan karunia, kenapa tidak dia.
Nah, kedengkian itulah yang membawa orang Yahudi menolak Nabi Muhammad. Jadi pelajaran kita apa? Awak kalau dengki, kalau sakit hati, kalau hasad, iri, maka kita benci kepada orang itu. Walaupun bananya, walaupun batuannya. Dimulai. Itu bahaya dengki. Dan dengki itu disebut dengan baghyan. Baghyan adalah qad bagal juruh. Luko itu bertambah rusak. Jadi orang kalau dengki ibaratkan luko, bertambah lama luko no. Bertambah buruk. Tiba dikuruk makin mengkuruk. Tiba dikada makin meruyak. Nah, palero lah dengki, tak percaya ke? Makin lama makin menggerumih, makin menjajuk. Apa nama bagian? Siasan dan dengki, ini sakit hati. Kedengkian yang menyebabkan orang menolak kebenaran. Kedengkian Yahudi lah yang menyebabkannya memusuhi Nabi. Sampai-sampai Nabi diracuni, disihir, mau dilempar dengan batu. Padusi pun juga laki-laki. Nama racun Nabi padusi. Nama menyihir Nabi padusi. Jadi bahaya padusi kalau jadi musuh apa? Itu pelajaran kedua. Bahwa kedengkian itu pertama, kedengkian itu sebenarnya tidak suka, tidak senang, protes kepada Allah. Kenapa Allah kasih karunia kepada orang lain? Pelajaran ketiga, Allah pemilik karunia. Namanya Zul Fadli. Allah pemilik keutamaan. Allah pemilik nikmat. Allah pemilik anugerah. Dia paling tahu siapa yang berhak, siapa yang paling patut, siapa yang pantas mendapat karunia itu. Karena dia maha tahu, dia maha bijaksana. Siapa yang paling pantas, siapa yang paling patut mendapat karunia keutamaan itu, Allah paling tahu. Kalau dapat itu kajinya aman, wak bisa selamat dari dengki. Itu pelajaran keempat. Yang ketiga, pelajaran yang keempat di siko Yahudi disebut dengan al-maghdubi alaihim, perangai mereka. Kemarahan Allah itu, kemurkaan Allah itu timbul karena perangai. Di antara perangai-perangai Yahudi adalah itu tadi, mereka syirik, menolak Nabi Isa, membunuh para nabi-nabi mereka, mendustakannya. Kemudian tambahlah kemurkaan berikutnya, mengingkari Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Maka jadi lanjut ghadab ala ghadab, lama-lama maghdub gairil maghdubi alaihi. Terakhir, siapa saja yang kafir, kufur atau ingkar dengan menentang, tidak percaya, menolak kebenaran wahyu yang Allah sampaikan, ajaran Rasul, mereka telah disediakan untuk mereka azab. Sifat azab itu muhin. Sifat azab itu menghinakan. Di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Siapa saja yang kafir? Kafir risiko mula-mula terarah tidak menerima Nabi Muhammad, tidak mempercayai Nabi Muhammad, mengingkari wahyu. Kafir mereka. Termasuk tidak meyakini syariat yang dibawa,
risalah yang disampaikannya kafir, apapun alasannya. Untuk mereka ada azabun muhin, azab yang menghinakan. Karena waktu masih ada sedikit lagi, dari ayat-ayat yang telah kita pelajari berturut-turut tentang sikap, tingkah laku, perangai, watak, tabiat, karakter Yahudi, maka tahulah kita, memang Yahudi itu kaum yang al-maghdubi alaihim. Kenapa mereka pantas mendapat maghdub? Itu laku-laku mereka. Sejak bermula Nabi Musa diutus sampai diselamatkan, perangai mereka itulah yang mengundang mereka ghadab ala ghadab, sehingga mereka maghdub. Ghadab ala maghdub. Mudah-mudahan kita lain tak kena ghadab. Kena ghadab Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diakhiri sampai di situ, semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.